Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan saya mengikuti pembelajaran seterusnya. Setelah ini kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua, dan mungkin kalian harus menggunakan headset ataupun handsfree untuk mendengarkan suara saya agar lebih baik. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bahan ajar di semester ganjil ini. Pertemuan yang keberapa ini ya, saya juga lupa. Yang jelasnya saya akan menjelaskan di bagian bab 3 awal, mungkin sampai dengan yang akhir, yaitu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dapat dilihat di peta konsep yang saya bagikan di depan layar. Nah, kira-kira gini. Oke. Kalau Bapak teknologi di Indonesia ada yang tahu? Ya, salah satu bapak teknologi di Indonesia yaitu adalah mantan presiden sekaligus mantan presiden juga maksud saya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, menurut beliau, lebih tepatnya menurut anak beliau, ada 3 konsep dasar yang harus dikembangkan oleh Indonesia itu sendiri agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang pertama adalah pendidikan ataupun teknologi. Yang kedua adalah yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga adalah wirausaha. Nah, ketiga hal ini akan dibuat sebagai sebuah sistem, kata anak beliau yang paling besar. Nah, saat ketiganya menjadi sebuah sistem, maka akan terbentuklah sebuah negara yang baik. Jadi ketika penelitian didukung oleh pemerintah dan penelitian itu berhasil, maka akan dibuat ataupun diswastakan kepada pihak swasta yang mampu secara baik melaksanakan tugas daripada pemerintah. Misalnya dalam kedirgantaraan katanya kan, yaitu untuk mengembangkan pesawat tempur, ataupun sekarang yang paling tren itu dari PT Pindad tentang alutsista negara. Kira-kira itulah sebagai bahan pengantar saya pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut. Silakan buka bukunya di halaman 69 di buku paket ya, 69 di bab 3 awal. Saya lanjut. Nah, yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebuah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang, kalian user, di bidang teknologi dan informatika. Ini secara sempitnya ya pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informasi. Secara sempit pengertiannya seperti itu. Nah, dengan tegas dan jelas di Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 pasal 31 ayat 5 dikatakan di situ secara tertulis, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ingat ya, umat manusia berarti kita harus go internasional, karena umat manusia bukan hanya Indonesia saja, melainkan dari seluruh penjuru dunia. Nah, atas dasar hukum inilah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, walaupun pada saat ini kegiatan pembelajarannya itu jarak jauh ataupun daring dalam jaringan luring, seperti saya buat video pada saat ini. Nah, kebetulan kalau kita review dari kejadian-kejadian sebelumnya, ternyata undang-undang inilah yang mendasari tentang wajib belajar
6 tahun awalnya. Terus wajib belajar 9 tahun pada zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang diwajibkan wajib belajar sampai dengan 12 tahun. Makanya anggaran pendidikan adalah anggaran yang paling besar dalam APBN negara kita, yaitu sekitar 20%. Ya mungkin beberapa ratusan triliun lah ya dianggarkan untuk bidang pendidikan dan teknologi tentunya. Nah, saya lanjut. Nah, pengaruh perkembangan iptek ini juga memiliki dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Misal gini, seseorang ketika dia memegang sebuah pisau, maka pisau itu dapat digunakan sebagai hal yang positif, juga dapat digunakan sebagai hal yang negatif. Nah, ketika pisau tersebut digunakan untuk memotong bawang, memotong rumput dan lain-lain sebagainya, maka dikatakanlah sebagai dampak yang positif. Nah, ketika pisau digunakan untuk berkelahi, membunuh manusia, membunuh hewan yang tidak berdosa dan tanpa untuk dikonsumsi, maka disebutlah sebagai dampak yang negatif. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri pun memiliki seperti seperti satu buah logam yang kanan kirinya itu berbeda, positif dan negatif, tergantung kita sebagai user, pengguna mau dikemanain sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Mungkin kalau di film itu banyak ya film-film kayak film dari Tesla, film dari Lincoln dan lain sebagainya yang bilang bahwasanya teknologi ini dapat digunakan untuk hal yang positif dan yang negatif. Terutama saya yang paling terkenal adalah tentang teori tentang atom. Bahkan pencetusnya sendiri mungkin was-was juga kalau digunakan untuk hal-hal yang sekarang ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada aspek politik, ada aspek hukum kalau saya nggak salah, ada juga aspek sosial budaya dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama, yaitu aspek politik. Nah, dalam aspek politik, ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki setidaknya 3 bahan yang bagus. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua kebebasan ataupun kualitas hidup, yang ketiga pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintahan yang demokratis ini berkaitan juga dengan halnya yang pemilu. Oke, saya yang pertama dulu ya. Dalam aspek politik, keterbukaan itu misalnya kontrol sosial. Masih ingat nggak apa yang dilakukan oleh Pemda DKI di bawah kepemimpinan Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama? Nah, ketika pada saat dia menjabat, dia melakukan yang namanya e-budgeting. Nah, e-budgeting ini adalah APBD sebuah pemerintahan daerah yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Jadi semua dapat mengaksesnya, memantaunya, maka disebutlah sebagai kontrol sosial. Yang kedua adalah tentang kebebasan atau disebut dengan kualitas hidup. Misal dalam aspek politik itu kita dapat mengetahui kebebasan kita untuk melihat bagaimana sih track record dari paslon yang akan kita pilih. Misal di Kota Medan sendiri ada 2 paslon. Kita bisa dapat mengetahuinya dari kegiatan-kegiatan kesehariannya melalui media sosial, yaitu kebebasan hidup dan kualitas hidupnya itu seperti apa. Yang ketiga adalah tentang pemerintahan yang demokratis. Nah, di sini kita lihat apapun yang dilakukan oleh pemerintah dapat kita kritisi melalui media sosial. Banyak yang menggunakan Instagram, langsung tag aja namanya siapa, misalnya saya mau kritik
Pak Prabowo misalnya, atau saya mau mengkritik Pak Jokowi, ataupun di Twitter di mention aja ke mereka berdua misalnya salah satu, walaupun belum tentu dibalas ya kan, tapi setidaknya kita dapat melaksanakan kritikan itu secara langsung. Makanya pernah saya katakan, mungkin pada periode berikutnya lembaga-lembaga legislator seperti anggota legislatif akan sangat tidak berguna ketika seorang dari kamu sudah dapat mengkritisi arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara langsung. Malah kita tidak usah melakukan kritikan secara berbelit-belit. Misalnya kita mengkritisi sebuah kebijakan melalui kepala desa, terus kepala desa mengantarkan ke kecamatan mengantarkan ke Dewan Perwakilan Daerah, sampai kepada tingkat pemerintahan daerah yang ada di kabupaten ataupun kota. Nah sekarang lebih banyak orang mengkritisi lewat YouTube, lewat Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira gitu. Ini aspek politiknya secara positif. Yang kedua adalah dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Ya kita lihat secara positifnya dulu ya. Investasi asing di negara kita itu sekian banyaknya itu mungkin banyak dari Cina dan Arab Saudi. Bagus nggak? Bagus dong. Mungkin yang paling dekat yaitu tentang investasi kereta api misalnya, ataupun investasi tentang pembangunan jalan tol dan lain-lain sebagainya yang sampai pada saat ini kita rasakan baik. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah ini berkaitan tentang ekspor dan impor. Misalnya kita dapat mengekspor sepatu Cibaduyut misalnya, sepatu-sepatu yang anak muda sekarang udah banyak tuh, misalnya kayu yang punya Pak Jokowi misalnya kan dari dulu udah diekspor ke luar negeri. Terus misalnya apa lagi? Banyak ya. Nah yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan esensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Nah jadi misalnya ketika dulu pajaknya tinggi, sekarang udah pemotongan pajak karena udah mulai menggunakan satu pintu. Ini kemajuan dalam bidang ekonomi ya. Terus banyak hal lain yang mungkin di bidang-bidang produksinya sudah dipangkas sehingga barang yang dijual itu lebih murah. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Ini udah tentu ya. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat, udah jelas. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Udah pasti dong, semakin banyak pengusaha, semakin banyak juga pajak yang masuk ke dalam pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat. Udah pasti. Oke, lanjut di bidang budaya. Yang pertama itu adalah kemudahan akses informasi. Nah, informasi yang bagaimana sudah pasti informasi yang bersifat positif. Misal, ketika kita dalam penggunaan media sosial, 1 menit saja kejadian ada di misalnya kemarin lah paling wow lah di kota Medan misalnya Aksara kebakaran. Nah 1 menit orang udah dapat mempostingnya dalam video secara live di YouTube, Instagram di YouTube. Maka makin lama orang itu sekarang tentang hal-hal yang live itu sudah tidak menjadi hal yang tabu. Bahkan sudah sepertinya masyarakat versus surat kabar kayaknya ya. Jadi masyarakat lebih cepat daripada media massanya itu sendiri. Yang kedua adalah kemudahan akses nilai-nilai. Udah pasti ya kalau misalnya kita belajar tentang suatu budaya di negara satu dengan negara yang lain, tinggal searching aja dari internet udah dapat, selesai deh. Yang ketiga, kemudahan kebiasaan ataupun etos. Nah ini maksudnya adalah kita mencontoh perilaku-perilaku positif yang ada di luaran sana. Misalnya contoh perilaku positif orang Jepang, tekunnya dia dalam belajar, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencontek, rajin dan mau mengantri, dan lain-lain sebagainya. Nah,
Dampak positif di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Ini ada 4. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan pemenuhan hak asasi manusia, udah pasti. Yang kedua, menguatnya regulitas hukum dan pembuatan peraturan undang-undangan, udah pasti. Semakin banyak yang dibaca, semakin bagus juga lah undang-undang yang akan dibentuk. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum. Nah, karena adanya kontrol sosial dari masyarakat, maka tuntutan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk bekerja secara profesional makin tinggi. Nah, jadi orang tuanya yang bekerja sebagai polisi, jaksa, dan hakim sudah pasti ya. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dan dengan mendudukkan tentara dan polisi, udah pasti. Berarti mereka bekerja dengan baik karena ada tentara dan polisi yang kuat dan sehat. Nah, tidak hanya itu, ada juga dampak negatif dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang sudah saya jelaskan, seperti sebuah pisau mau dikemanain itu tergantung si user ataupun penggunanya. Nah, dalam bidang politik itu ternyata dapat digunakan menjadi sebuah terornya ataupun terorisme. Yang kedua, radikalisme. Yang ketiga, menyebarkan berita hoax. Nah, pertama kita bahas tentang terorisme. Kenapa disebut sebagai terorisme itu hal yang negatif dalam aspek politik? Nah, terorisme ini ternyata dapat mengancam kedaulatan sebuah negara. Jadi misalnya penggunaan apa? Hacker misalnya. Itu dapat stabilitas negara itu dapat terganggu. Yang kedua, penyebaran paham radikalisme. Yang ketiga adalah penyebaran berita-berita hoax yang dapat mengakibatkan runtuhnya sebuah pemerintahan. Next. Nah, dampak negatif di bidang ekonomi. Yang pertama, rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Maksudnya kira-kira gimana? Nah, dulu saya pada saat sekolah, guru saya dulu pernah bilang jauh ya, waktu saya SMP malahan, mungkin sekitar tahun 2008, dia sudah pernah bilang, pada akhirnya nanti penggunaan koran berarti yang dicetak itu yang dijual 2000, 3000 itu akan kalah dengan teknologi, yaitu media massa yang ada di internet. Dan ternyata benar. Siapa sih yang masih beli koran pada tahun 2020 di bulan Oktober ini? Apakah masih ada? Secara umum semuanya itu, kalau saya pribadi seperti saya mendapat informasi itu dari kompas.com itu, yaitu berarti kalau katanya kompas.com karena akhirannya .com berarti menggunakan internet. Yang kedua, saya mendapatkan informasi itu dari Instagram, dari Medan Talk, dari Kompas, dari iNews dan lain sebagainya. Nah, karena tidak adanya lagi hal-hal yang demikian, maka semuanya itu tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Makanya penyerapan tenaga kerja itu rendah. Makanya ketika kalian bercita-cita tentang sesuatu hal untuk diri kalian, cobalah cari cita-cita yang setidaknya pada kemudian hari tidak dapat digantikan oleh sebuah mesin. Ingat ya, tidak dapat digantikan oleh sebuah mesin. Yang kedua adalah pemerintah hanya regulator ataupun berlaku mekanisme pasar. Maksudnya kira-kira gimana? Jadi pemerintah itu tidak bisa ngapa-ngapain karena yang bekerja adalah pihak swasta. Jadi ya pemerintah ngikut swasta jadinya. Kenapa? Karena kena doktrin lah kira-kira gitu. Ya contohnya apa kira-kira? Yang pada saat ini bergejolak itu ada tentang harga minyak dunia. Benar nggak? Yang ketiga, timbul kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Nah, ini yang saat ini menjadi kontroversi. Misal contoh antara barang KW dengan barang ori. Contohnya lagi tentang Adidas. Nah, Adidas sekarang ataupun sneakers sekarang yang kalian suka pakai sneakers, coba lihat harga sneakers di pasaran yang di pinggir jalan
harganya cuma 200 sampai dengan 600 ribu rupiah dengan kualitas yang sangat baik. Adidas sendiri sampai sekarang ini pusing 7 keliling karena hasilnya itu 11-12. Makanya timbullah kesenjangan sosial akibat persaingan bebas ini. Itu contoh sebuah perusahaan. Kalau dalam lingkup rakyat kira-kira apa? Saya balikan ke kalian ya, nggak mungkin saya jawab semua. Yang keempat adalah membanjirnya investasi asing menguasai sektor-sektor vital. Jadi membanjirnya investasi asing menguasai sektor-sektor vital. Misalnya apa? Ya misalnya banyak ya, pembangunan sekolah, pembangunan jalan raya itu dikuasai oleh pihak-pihak asing. Nah itu sebenarnya sangat merugikan sebenarnya. Kenapa? Karena masih banyak kok sarjana-sarjana lulusan yang bagus untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Oke. Selanjutnya Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang sangat paling kita rasakan, apalagi saya, ketika pulang kerja misalnya, itu yang namanya jalan raya, macetnya luar biasa. Ketika hujan, banjirnya di mana-mana. Nah, itu ada salah satu dampak dari negatifnya di bidang ekonomi. Tidak ada aturan secara jelas yang mengatakan bahwasanya berapa sih jumlah produksi sebuah kendaraan. Bagaimana sih kita mengelola dalam parit misalnya, pengembangan sektor industri, pembuangan limbah. Banyak sekali ya. Dan sebenarnya di kita juga tidak terlalu memperhatikannya. Lanjut. Dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama, kita akan menjadi suatu bangsa yang konsumtif. Makanya sering kita lihat di acara televisi, kita ini adalah masyarakat konsumtif. Dikit-dikit beli, dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Padahal kita bisa produksi sendiri. Mungkin ini juga yang mendasari kenapa tenaga kerja asing itu banyak masuk ke Indonesia. Bisa jadi karena kita kurang kreatif. Bisa jadi kita malas dan kita tidak mampu berada pada tekanan dalam dunia yang serba cepat dan instan ini. Ya mungkin faktor-faktornya pertama yang saya sebutkan di PowerPoint, cultural shock. Misalnya kita nggak terbiasa, tiba-tiba dunia udah berubah aja. Jadi kita shock gitu. Oh, udah 2020 ya, udah nggak zamannya tentang ini lagi ya gitu. Terus yang kedua, memudarnya solidaritas. Ya benar sih. Coba lihat, makin hari makin sedikit aja tuh remaja masjid. Misalnya gitu kan. Makin hari makin dikit aja tuh ibu-ibu perwiritan, bapak-bapak pengajian dan lain sebagainya. Terus westernisasi, kita lebih suka produk asing daripada produk sendiri. Padahal produk sendiri itu kualitasnya bahkan lebih bagus daripada hasil import barang-barang tertentu. Nggak percaya? Nanti ketika pertemuan pertama kita masuk saya akan jelaskan. Terus hedonisme, terus individualisme dan lain-lain sebagainya. Ya, hedonisme dan individualisme itu udah hampir sama ya. Ya kita sama-sama ingin menang sendiri, yang lain itu salah, kita lebih benar. Terus karena serba gampang, ya udah kita sendiri aja, semua serba bisa gitu. Padahal nggak seperti itu. Oke. Nah, di bidang hukum dan hankam ya, pertahanan dan keamanan, dampak negatifnya itu ada anarkisme. Yang kedua, hacker ataupun kejahatan dunia maya, yaitu pelanggaran batas wilayah. Udah jelas. Anarkisme ini kita lihat di televisi, gak usah saya ceritakan panjang lebar, kalian bisa lihat sendiri. Banyak alih fungsi hukum, jaksa yang ya sewenang-wenang terhadap kasus dan koleganya.
Yang kedua adalah hacker, yaitu kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja selama dia mampu dan bisa. Yang ketiga adalah pelanggaran batas wilayah. Nah, pelanggaran batas wilayah ini sudah sering sangat terjadi di Indonesia karena ya mungkin teknologi kita kurang bagus dan lain-lain sebagainya lah. Maka daripada itu mungkin Indonesia butuh kalian untuk ditempatkan pada pos-pos politik, hukum dan hankam, sosial budaya dan ekonomi. Ketika kalian nanti menjabat suatu jabatan tertentu di aspek-aspek yang saya sebut tadi, mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih bagus, dan kita dapat mengalahkan yang namanya Singapura dan Amerika Serikat. Masa kita kalah sama Korea Selatan yang kemerdekaannya itu beda beberapa hari aja sama kita. Oke, segitu aja dari saya, sekitar 25 menit waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija, saya pamit.